Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya mau bikin konten tentang cara perhitungan konsumsi BBM di BMW. Karena di setiap BMW itu pasti ada cara perhitungannya. Di MID-nya atau di original tip-nya itu pasti ada cara membaca average consumption. Tapi ada beberapa variabel atau ada beberapa metodenya. Jadi hari ini saya akan kasih informasi ke teman-teman gimana cara perhitungannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, yang pertama itu saya akan kasih tahu ke teman-teman kalau di BMW itu ada beberapa satuannya. Jadi untuk di generasi tahun 90-an sampai 2000-an awal itu biasanya di layar MID-nya sama di original tip-nya itu mereka bisa membaca berapa average-nya untuk konsumsinya. Tapi ini memiliki satuan yang berbeda dengan Asia atau dengan cara kita. Kalau di Asia itu, di Indonesia khususnya itu kan berapa kilo untuk seberapa liter. Misalkan 8 km untuk 1 liter. Nah, di BMW yang tahun 90-an dan tahun 2000-an awal itu biasanya memakai satuannya liter per 100. Jadi memang ada beberapa di generasi BMW yang selanjutnya di era E90 itu sudah memiliki optional untuk kalian bisa mengkonvert satuannya. Jadi satuannya itu ada caranya, satuannya itu ada 3. Yang pertama itu liter per 100, yang kedua itu kilometer per liter, yang ketiga itu MPG. Nah, yang kita bahas sekarang adalah liter per 100. Karena apa? Karena kalau kilometer per liter itu tidak perlu dikonvert lagi. Jadi kalian langsung bisa membaca berapa konsumsinya. Kalau MPG itu kita nggak perlu bahas, karena apa? Karena itu satuannya jarang sekali dipakai di Indonesia. Jadi yang kita bahas sekarang adalah liter per 100. Oke, sebelum masuk ke perhitungan cara berhitung liter per 100, saya akan kasih tahu dulu ke teman-teman untuk ada beberapa variabel yang harus kalian perhatikan. Tapi ini berguna untuk dari setiap satuan ya. Satuan kilometer per liter atau MPG atau liter per 100 atau cara manual. Nanti saya kasih tahu juga cara manualnya gimana. Karena apa? Di tipe-tipe 318 kayak gini kadang-kadang nggak ada untuk membaca konsumsinya. Jadi nanti saya kasih tahu cara manualnya. Tapi yang sekarang yang saya kasih tahu dulu, ini ada 4 variabel yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, sebelum kalian menghitung, meriset semua, yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah variabelnya. Yang pertama itu adalah mengisi semua kapasitas bensin dalam keadaan full tank. Jadi kalian harus full tankin dulu konsumsi BBM kalian. Satu itu, dan yang kedua, gunakan bahan bakar atau oktan yang proper untuk mobil kalian. Jadi yang memang cocok oktannya. Dan yang ketiga, hindari dari sifatnya yang idle atau sifatnya yang kalian menunggu, mobil itu menunggu lama. Kalau misalnya mobil itu diam terus menunggu, itu hindari dari itu. Karena apa? Karena di dalam perhitungan di broadcast communication-nya atau di dalam komputer di BMW-nya itu membaca average hits-nya untuk speed. Jadi kalau misalnya kalian diam aja, dia akan membaca average speed-nya itu akan nanti akan lama-lama akan turun. Jadi kalian tidak bisa melihat secara real berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan sama BB kalian. Yang terakhir itu memakai sewajarnya. Jadi kalian jangan geber-geber, pokoknya sewajarnya kalian aja. Itu 4 variabel yang kalian harus lakukan sebelum kalian melakukan perhitungan. Oke, masuk cara perhitungannya. Tapi sebelum masuk ke cara perhitungannya, ini ada cara manual, ada cara manual. Yang pertama itu cara manualnya itu kalian bisa lakukan sendiri dan nggak perlu harus pakai average hit dari MID-nya atau dari broadcast-nya. Jadi kalian nggak perlu dari MID-nya. Itu kalian isi full tank mobil kalian. Setelah itu lakukan perjalanan selama 100 kilo. Setelah itu baru kalian masuk lagi ke pom bensin untuk ngisi. Nah, dari situ kalian bisa ngeliat tuh berapa sih yang terpakai dalam 100 kilo. Kenapa harus 100 kilo? Karena satuan di Jerman itu biasanya liter per 100, jadi 100 kilo. Untuk membaca semua average-nya nilai rata-rata speed dan konsumsinya. Itu cara yang manual. Yang kedua, caranya itu dengan meriset yang tadi tuh, cara yang kedua itu dengan average hit.
Caranya gimana? Kalian riset semua dulu yang berhubungan dengan konsumsi. Yang pertama, kalian riset average konsumsinya, kalian riset yang dari dari MID-nya dan dari tipnya kalian riset. Dan yang kedua, average hits untuk speednya juga kalian riset. Yang ketiga, kalian jangan lupa kalian mengganti satuannya. Itu biasanya satuannya itu ada mpg, ada liter per 100, ada kilometer per liter. Nah, di sini ada beberapa tipe mobil yang hanya memakai satu satuan, yaitu liter per 100 km. Nah, itu kalian kadang-kadang kan kalian suka bingung nih gimana cara membacanya. Nah, nanti saya akan kasih tahu cara rumusnya gimana, cara perhitungannya. Yang penting pada saat kalian melakukan perjalanan ini, kalian harus melakukan minimal itu 100 km. Jadi, gimana cara perhitungan liter per 100? Makanya nonton sampai habis. Oke, cara perhitungan liter per 100. Rumusnya itu average hits dibagi 100 sama dengan A. Nah, A-nya ini dibagi 1, jadi 1 dibagi A. Ketemulah hasilnya. Nah, saya kasih contoh. Contohnya, saya dapat poin average-nya 13,5 untuk liter per 100 km. Nah, cara membacanya berarti 13,5 ini untuk 100 km. Nah, kita rubah cara perhitungannya. Nah, ini caranya gimana? Contohnya gini, saya dapat poinnya 13,5. 13,5 itu dibagi 100. 100-nya itu apa sih? 100-nya ini 100 km. Berarti kalian harus melakukan perjalanan selama 100 km seperti yang tadi saya bilang. Setelah kalian dapat 100 km, baru kalian lihat average hit-nya di situ berapa. Contohnya misalkan 13,5. 13,5 ini dibagi 100. Dapatlah poinnya sama dengan adalah 0,135. Nah, 0,135 ini berarti pengertiannya 0,135 liter untuk 1 km. Nah, kita rubah lagi variabelnya dibagi 1. Nah, 1 dibagi 0,135. Dapatlah 7,4. Ya, kita bulatin 7,5. Nah, ini berarti pengertiannya, cara membacanya 7,5 km untuk 1 liter. Nah, itu cara perhitungannya liter per 100. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten hari ini menjadi bermanfaat buat teman-teman. Ada nilai edukasinya, ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi yang tadi saya jelasin itu tentang cara menghitung konsumsi dan cara mengkonvert dari liter per 100 menjadi kilometer per liter. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.